Oke, teman-teman semua, balik lagi di video yang baru gitu ya. Video yang ini kita akan membahas tentang name array gitu ya, atau optional parameter atau memberi parameter itu nama. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah metode, misalkan metode penjumlahan atau metode apapun itu, biasanya kan di dalamnya cuma ada parameter ya, tapi nggak ada nilainya. Tapi di sini parameternya itu udah ada tipenya, udah ada namanya, dan udah ada nilainya juga itu bisa digunakan. Oke, langsung saja kita buat ini ya. Projectnya langsung klik add new project, kemudian console app, next, misalkan kita namain name parameter. Di parameternya kita kasih nama di dalam metodenya. Oke, kita langsung buat using system, kemudian kita buat namespace, misalkan namanya adalah name parameter, misalkan kayak gini, kita buat kelas programnya, dan si fungsi utamanya static void main, sorry, string, gini, boleh, argumen. Oke, misalkan langsung kita buat, misalkan kita buat apa ya namanya, metodenya static integer add. Misalkan kita buat metode penjumlahan, misalkan di sini integer 61. Nah, biasanya kan cuma kayak gini doang ya, kayak gini doang boleh ya biasanya. Nah, tapi kita bisa beri nama 66 ini, kita bisa beri default value-nya 8 misalkan, kemudian integer 62 sama dengan misalkan 9 misalkan. Ini boleh nih. Kemudian isinya adalah integer. Sum sama dengan 61 ditambah 62. Kemudian return sum. Oke. Nah, gunanya 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 dinamain dan ada optional parameternya, misalkan sama dengan 8. Kayak gini juga boleh ya, misalkan integer 61 sama 62 itu boleh. Tapi ketika kita panggil di sini, kita harus mengisi 1 sama 2, misalkan kayak gitu ya nanti ya. Misalkan, tapi ketika kita kasih nama sama dengan 8, di sini kasih sama dengan 9, ketika di sini kita lupa, misalkan add, sorry, add kemudian lupa ngisi, itu nanti akan menggunakan default value, menggunakan 61 itu menggunakan sama dengan 8, dan 62 kan sama dengan 9. Atau misalkan kita cuma ngisi satu aja, misalkan 61 sama dengan 1. Nah, kayak gini. Nah, misalkan jadi kan 662-nya belum nih. Jadi setelah default itu 62 yang dipakai adalah nilai yang 9. Intinya seperti itu. Misalkan kita buat 2 lah ya, biar enak, biar contohnya banyak. Kemudian yang kedua adalah static integer perkalian kita, multiplication. Kemudian kita buat juga nih 61 sama dengan 7. Kemudian integer 62 nanti akan sama dengan misalkan 3. Oke, kemudian isinya adalah multiplication sama dengan 61 dikali 62. 62. Oke, return type-nya adalah multiplication. Oke, kita panggil di program utamanya, misalkan console.writeLine, kemudian, nah kita panggil add berapa, misalkan 62.2 sama dengan 5 misalkan. Boleh ya. Nah, ini artinya yang ini kan add itu ada 61 dan 62, tapi di sini kita cuma 62 sama dengan 5. Berarti 61-nya secara default adalah 8. Nanti hasilnya adalah 8 ditambah 9, 8 ditambah 5 adalah 13. Itu untuk misalkan di sini nih. Misalkan kita lagi nih yang multiplication. Misalkan multiplication lupa nih, lupa. Berarti secara default yang dipakai adalah nilai yang 7 dan 3. Berarti nanti hasilnya 7 kali 3 adalah si 21. Kita coba buktikan ya. Ini adalah apa namanya? Tadi apa namanya, apa? Name ya. Name parameter. Oke, kita run dulu. Kita tunggu sebentar, nanti hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama 13 itu dari 5 ditambah 8 ya. Nah, yang 21 adalah 7 dikali 3 menggunakan default value. Ini ya seperti itu. Ini adalah parameter yang dinamai dan diisi isinya optional parameter. Oke, mungkin itu aja terkait pembelajaran terkait name parameter dan optional parameter.
Kita lanjut ke video berikutnya dan terima kasih teman-teman.